Dan satu kemenangan atas 10.000 cara. Mengejar orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya secara alami untuk menarik 10.000 cara ke kerajaan dan mencapai cara kaisar. Qin Yichen tidak meragukan bahwa setelah mencapai Kaisar Dao, dia hanya meremehkan Wan Dao. Bahkan dengan kekuatan cara kaisar, kembali ke 10.000 cara, saya percaya bahwa kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan pemahaman yang lebih dalam tentang jalan. Namun, bunga iblis Wan Dao tampaknya kebalikan dari semua ini. Qin Yichen tahu bahwa ini bukan pilihan Wan Dao Demon Flower sendiri, tetapi proses kelahirannya. Dia terlahir dengan penuh sihir. Wan Dao dihancurkan oleh satu orang, kelihatannya agak konyol, tetapi dunia sering mengatakan bahwa itu terlalu rakus untuk dikunyah. Tapi Qin Yichen tiba-tiba berpikir, jika suatu hari, 10.000 bunga iblis Dao memata-matai Kaisar Dao, lalu, apa yang akan terjadi? Ini bukan tidak mungkin, Qin Yichen juga menantikannya. Bagaimanapun, jalan yang diambil oleh 10.000 Dao Demon Flower tidak memiliki pilihan, tetapi itu harus sesuai dengan Dao besar surga dan bumi. Hal ini sangat misterius, namun kenyataannya adalah untuk beradaptasi dengan perkembangan semua lingkungan, seperti halnya ikan dan udang yang hidup di air. Mereka akan tumbuh menjadi insang dan dapat berenang di dalam air. Lebih seperti di terik matahari, lebih mudah memadatkan Dao Fire, atau Dao Kristal yang mengandung kekuatan api. Inilah bentukan Dao langit dan bumi, yang merupakan hasil alami bekerjanya hukum langit dan bumi. Kemudian, 10.000 jalan bunga iblis lahir dari mayat pembangkit tenaga listrik Lik yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa dikatakan diberkati. Kemudian, operasi hukum langit dan bumi tidak akan pernah memungkinkannya untuk memulai jalan yang lebih bergelombang dan berlawanan dengan itu. Saya sangat menantikan. Qin Yichen berpikir dalam diam, tetapi melihat cahaya yang bersinar dari artefak kekaisaran Bihai. Itu berubah menjadi lautan kemarahan, tetapi bunga suci dan murni berakar di lautan kemarahan. Laut yang mengamuk-mengamuk, dan bunga-bunga terus bergetar, seolah-olah dicabut setiap saat, yang melambangkan bahwa bunga setan Wan Dao sulit untuk diterima oleh Kaisar Bihai. Nah, jangan bantu dulu. Seolah-olah suara marah dari penyihir yang tak terhitung jumlahnya Kiki terdengar. Qin Yichen kembali ke akal sehatnya. Dan dia melangkah maju dengan senyum tipis. Bahkan, adegan ini bukan hanya karena senjata kekaisaran Bihai. Selain itu, karena Wan Dao Demon Flower Zong menyatu dengan artefak Kaisar Bihai, dia tidak mau menjadi afiliasi yang terakhir. Dan bahkan ingin berpaling dari tamu. Seolah-olah itu memperlakukan Qin Yichen. Ambisimu tidak kecil. Qin Yichen berjalan di depan Bihai Imperial Tool. Dan bahkan dia menyatu dengan lautan yang mengamuk. Ombaknya bergulung. Tetapi dia berdiri di depan 10.000 Dao Demon Flower. Senyumnya menyipit, dan mata dewanya secara bertahap menjadi dingin. Pemenang dan yang kalah akan tetap tidak berubah. Terlebih lagi, rasmu tidak dihancurkan olehku. Bahkan tanpa aku, takdir rasmu tidak dapat diubah. Jiwa Kaisar Bihai juga telah melarikan diri ke Istana Iblis Kuno. Warisan klanmu juga telah dilanjutkan. Dan aku telah bekerja sangat keras untuk memulihkan prajurit kaisar ini. Benda ini harus menjadi milikku. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, Qin Yichen dikelilingi oleh pancaran sinar dan kekerasan. Dan di laut yang mengamuk, itu berubah menjadi dewa. Pedang ajaib yang menghancurkan langit dan bumi. Pisau ajaib itu menebas, seolah membelah lautan amarah yang tak ada habisnya menjadi dua. Dan bunga iblis Wan Dao juga mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan akarnya dengan gila-gilaan. Sepertinya ingin berakar di dasar laut. Qin Yichen mengingat kekuatan dari akar ini, bahwa ia mampu menyerap yang kuat yang didambakan menjadi sekumpulan tulang dalam sekejap. Berakar di laut yang mengamuk, janggut bunga itu tampaknya menyerap kekuatan tsunami yang mengerikan dan memelihara dirinya sendiri. Artefak Kaisar Bihai bergetar lagi, dan laut yang marah menyapu, menyebabkan Istana Jenderal Agung bergolak, dan segera, Ke Tiangxuan tertarik. Ini, apa yang terjadi? Desir-desir. Satu demi satu sosok tirani turun, dan merasakan tsunami dahsyat. Ke Tiangxuan, yang telah lama dialami, tahu bahwa ini adalah keagungan Kaisar Bihai, dan segera beberapa kekuatan kuat bergabung untuk menopang perisai kekuatan ilahi. Namun, kekuatan ilahi terkondensasi, dan air yang menetes tidak terungkap, tetapi wajah Ke Tiangxuan masih serius. Apa yang terjadi? Apakah Laut Kemarahan Biru melakukan trik pada prajurit kekaisaran? Sial. Jiwa Kaisar Bihai telah hilang. Prajurit kaisar ini akhirnya diubah oleh Tianxing selama bertahun-tahun, dan aku masih ingin mengguncang langit. Banyak kemampuan hebat Ke Tiangxuan benar-benar merasa kasihan pada Qin Yichen, karena penyusunan kembali artefak kekaisaran Bihai selama bertahun-tahun sebenarnya disertai dengan pertumbuhan putra baik dari klannya selangkah demi selangkah. Setiap kali tentara Kaisar Bihai melepaskan keagungan lautan kemarahan, itu karena di belakang Qin Yichen dia telah membuat prestasi besar untuk klannya. Tetapi sekarang, setelah bertahun-tahun, apa yang dulunya tidak lebih dari pedang ilahi Kaisar Dewa, juga telah menjadi ribuan cara, dan bahkan memiliki reputasi di surga Kaisar. Tapi pada akhirnya,
Semua itu membuat Binuhai menjadi gaun pengantin. Semua kemampuan hebat, terutama apakah itu Ke Tiangxuan atau Feng Lianwu. Semua menganggap Qin Yichen sebagai milik mereka, dan mereka tidak dapat menelan nafas ini. Oleh karena itu, Ke Tiangxuan dan yang lainnya masih bernegosiasi. Mereka adalah orang-orang tua yang berkumpul, bersiap untuk menghargai selama bertahun-tahun, dan bersiap untuk mengambil harta yang berguna jika mereka memiliki kesempatan untuk melihat cara kaisar untuk menutupi kekurangan Qin Yichen. Ini terjadi. Layar. Gerbang Istana Jenderal saat ini telah dibuka dengan cepat. Laut mengamuk yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Meskipun Istana Jenderal adalah tempat penting Wen Tiangwan, apa yang meletus dari senjata kekaisaran Bihai adalah gelombang kekuatan kekaisaran. Ke Tiangxuan semua terhuyung-huyung, hampir tersapu ke langit oleh ombak yang marah. Tetapi ketika mereka berdiri kokoh, mereka melihat kelopak bunga berkibar, dan bahkan akarnya sudah bergoyang dengan laut yang marah. Ada juga akar, memanfaatkan kesempatan ombak yang mengamuk untuk menyapu ombak yang mengamuk, dan berguling ke sisi Ke Tiangxuan, ingin mengambil kesempatan untuk mencekik pergelangan kaki mereka. Namun, di bawah tatapan es mata dewa yang seperti pedang menembus lautan yang mengamuk, rimpang tidak mau menyatu. Ledakan. Pada saat ini, saya melihat pisau menghancurkan lautan amarah, dan Qin Yichen berdiri dengan bangga memegang pisaunya. Pisau itu adalah pisau yang diturunkan kepadanya oleh Kaisar Pisau Gila. Tidak peduli seberapa tinggi Tianhe, tidak setinggi langit. Tidak peduli seberapa marah Bihai, itu tidak terlalu marah untukku. Kota. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat Qin Yichen meledak, dan pedang ajaib di tangannya seperti peniti di laut, dan itu hancur. Pada saat itu, lautan kemarahan sepertinya terbungkus dalam pedang ini, dan itu benar-benar digulung kembali dan dilarikan sejauh ribuan mil. Satu demi satu tsunami berkecamuk, dan turbulensi yang bahkan dipicu lebih tinggi dari tembok megah Wen Tianpas yang ingin bertanya siapa Minjun. Dan di bawah kerusakan bila cahaya ini, tsunami mengalir ke belakang, dan ribuan bunga iblis juga memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan kelopaknya, dan sinar cahaya dipantulkan dalam gelombang, secara bertahap mengubah lautan biru laut yang tak berujung menjadi ribuan lautan. Berkilau, cerah, menakjubkan. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelum tsunami menjadi tenang. Gerbang Istana Jenderal terbuka lebar, dan sosok Qin Yichen berdiri di dalamnya, memegang senjata kekaisaran Bihai di tangannya. Sampai saat ini, Ke Tiangxuan dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Setelah mereka melambaikan lengan baju untuk membubarkan ombak di depan mereka, mereka terkejut menemukan bahwa artefak Kaisar Bihai sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Senjata kekaisaran Bihai adalah prajurit Trisula, tetapi tubuh tombak saat ini dicap dengan untaian pola, dan polanya mempesona.